Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Bisnis barokah ya. Bisnis, berniaga, jual beli itu diantara salah satu ikhtiar usaha kita untuk mencari nafkah yang halal dan barokah. Allah Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli bagi seorang mukmin bukan hanya sekedar untung rugi, bukan hanya sekedar mencari margin, keuntungan, selisih antara pengeluaran dan pendapatan. Tidak hanya sekedar keuntungan belaka, tapi bagaimana dengan bisnis yang kita hadirkan, apapun itu bisa semua pihak mendapatkan kemaslahatan, kebarokahan, dan kebaikan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan muamalah bisnis kita. Ya, kita akan membicarakan dua hal pada kesempatan kali ini. Pertama tentang rukun jual beli, kedua tentang syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama adanya aqid atau yang berakad, baik penjual juga pembeli, di mana penjual dan pembeli ini memang harus berakal sehat, dewasa, ya, sudah cakap dan orang yang merdeka, ya, orang yang merdeka. Kedua al-ma'qudu alaihi, barang atau objek yang diperjualbelikan, gitu ya. Berikutnya ketika sigot atau ijab kabul. Misal dengan ucapan saya menjual barang ini dan sigot dari pembeli, saya membeli barang ini. Ya, itu di antara rukun jual beli yang masing-masingnya harus dijaga dengan baik. Ya, setiap rukunnya harus dijaga dengan baik. Barang yang dijual beli harus nyata ada halal, yang sifatnya halal, ya, tidak boleh yang diharamkan. Nanti pada syarat-syarat akan dibahas. Nah, ini kita akan membahas tentang syarat-syarat jual beli. Di antaranya yang pertama adanya at-taradhi atau saling suka sama suka antara penjual dan pembeli. Allah Ta'ala menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Oleh karenanya harus dilandasi keriduan antara kedua belah pihak, jangan sampai ada keterpaksaan dan seterusnya. Antarobi. 1. Yang kedua di antara syarat jual beli adalah status pelaku akad, yang tadi menjadi rukun yang pertama, ya. Pelaku akad dia harus dewasa, berakal, merdeka, ya, dan bertindak lurus, ya, pelaku akad, ya. Yang ketiga, status penjual adalah pemilik. Jadi penjual adalah pemilik barang, ya, sebagai pemilik barang, bukan menjual barang orang lain yang belum dimiliki, kecuali memang ada akad, misal dia diwakilkan sebagai wakil, ya. Dia memang bukan pemilik tapi mendapatkan wasiat, atau saya wasiatkan barang ini saya titipkan kepadamu, mangga mau dijual dan seterusnya, ya. Pertama memang dia harus memiliki barang tersebut. Kalaupun bukan pemilik, dia berkedudukan sebagai pemilik, misal wakil atau penerima wasiatnya, atau wali atau pengawasnya, dan seterusnya, ya. Rasulullah SAW menyampaikan, la tabi' ma laisa indak, jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, yakni tidak berada pada kepemilikanmu saat akad. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, barang yang diperjualbelikan itu termasuk dari barang-barang yang boleh dimanfaatkan dan bersifat halal, tidak dilarang oleh syariat. Ya, jadi hal-hal yang bersifat haram
itu tidak boleh diperjualbelikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Ya, jadi kita juga pilih, bukan hanya sekedar jual beli saja. Ini bisnis yang untungnya menggiurkan, tapi yang dijualnya barang yang haram tidak barokah. Ya, jadi bisnis bukan hanya sekedar bisnis jual beli keuntungan, ya, tapi barangnya apa nih? Halal tidak? Ya, manfaat masalah tidak? Begitu. Ya. Yang kelima, status objek akad bisa diserah terimakan. Jadi objeknya itu memang mungkin untuk diserah terimakan. Jangan terjadi gharar. Apa itu gharar? Hal-hal yang belum jelas. Ya. Rasulullah bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Misal burung yang sedang terbang, ya, saya jual burung itu yang sedang terbang dengan harga sekian juta dan seterusnya. Ini berpotensi untuk apa namanya? Apakah dia dapat menangkapnya atau tidak? Atau ikan, kita ada di danau luas, misalnya itu memang ikan kita, misal, gitu. Saya jual tuh ikan itu yang warna merah tuh, ya, belum dipegang. Ketika terjadi akad, apakah dia bisa menangkapnya atau tidak? Jadi status barangnya memang mungkin untuk diserah terimakan. Baik, berikutnya yang keenam, status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad, atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya. Ya, jadi barangnya nampak ya ketika akad, serah terima jelas gitu ya, baik si penjual juga pembeli, sehingga tidak terjadi gharar juga ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak jelas, samar dan seterusnya. Dan yang ketujuh, status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya. Dilihat dari sisi harganya jelas gitu ya. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, itu diantara syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah akad jual beli. Ya, tentu bagi kita jual beli bisnis bukan hanya sekedar keuntungan belaka, tapi dilihat objeknya apa yang diperjualbelikan. Ya, kalaupun keuntungannya luar biasa menggiurkan, tapi kalau yang dijualnya haram sifatnya, yang kita cari bukan keuntungan tapi barokah, kebaikan dunia dan akhirat. Percuma keuntungan melimpah tapi tidak barokah, tidak menghasilkan kemaslahatan, justru yang ada adalah kemadharatan. Nauzubillah min dzalik. Bagi kita bisnis usaha adalah ibadah, sehingga harus didasarkan pada syariat atau hukum agama kita. Semuanya ada panduannya. Rasulullah SAW membimbing kita bukan hanya dalam urusan mau tidur, bangun tidur, ke kamar mandi, termasuk makan, ada adab etikanya, termasuk dalam bermuamalah ada adab dan etikanya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menggarap bisnis atau yang berencana untuk membuka bisnis, Allah mudahkan bisnisnya, Allah lancarkan, Allah hadirkan kebarokahan, kemaslahatan untuk bisnisnya. Mudah-mudahan menjadi bekal kebaikan, amal soleh, menjadi amal ibadah kita, menghasilkan kebaikan, kemaslahatan untuk di dunia dan di akhirat kita kelak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.